Pak Guru akan memberikan pertanyaan bagi 3 siswa yang bisa menjawab perwakilan dari teman-teman. Nanti boleh masuk. Coba sebutkan yang termasuk ekosistem. Ya, coba dia apa? Pegunungan. Oke, berarti jawabannya betul 1. 2. Oh, siapa namanya ya? Alfi, hutan. Jawabannya betul. 3. Dari Mas Subi, pada rumput. Betul sekali. Oke, Mas Ketua, dipilih temannya untuk segera masuk. Dipilih temannya. Oke, ketuanya bisa menyiapkan kelasnya. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran, Pak Guru akan melakukan presensi atau absen untuk hari ini, hari Jumat. Yang nggak masuk siapa? Bisma kenapa? Sakit. Kan mudah-mudahan penyakit Bisma segera diangkat oleh Allah dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, hari ini pembelajarannya ekosistem ya. Pak Guru difokus pada PPT atau proyektor biar kalian lebih mengetahui pembelajarannya. Pada pagi hari ini tema 5 yaitu pembelajaran ketiga, pembelajaran ekosistem. Sebelum melakukan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu dimohon siswa-siswa bisa berdiri sejenak untuk melakukan Indonesia tanah airku, Oke, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran ekosistem yang telah dibahas tadi saat kalian baris. Sebelum memasuki itu, alangkah baiknya Pak Guru akan mengulang pembelajaran yang sudah kalian dapat pada pembelajaran yang kemarin. Apakah masih ingat atau enggak? Langsung saja, Pak Guru mau menanyakan pengelompokan hewan berdasarkan makanan. Ya, coba hewan yang makan tumbuhan disebut herbivora. kalau pemakan daging, Karnivora. kalau pemakan hewan, daging dan tumbuhan, Omnivora. kalau serangga. Insektivora. Oke, berarti kalian paham dan Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oke, Pak Guru lanjutkan untuk materi di tema ekosistem pembelajaran 3. Di sini pembelajaran ketiga menemukan ide pokok informasi yang didengar, ya.
menemukan ide pokok, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi. Non-fiksi itu yang dibacakan oleh teman kamu. Contoh, di sini Mas Gading membacakan teks di depan. Nanti kamu didengarkan dengan seksama. Isi dari paragraf pokok itu apa nanti kelihatan di situ, ya. Yang kedua, catatlah kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Jadi dalam setiap paragrafnya kalian tuh mencatat kata kuncinya. Yang biasa muncul kata kunci, yang biasa muncul kalimatnya apa aja itu dicatat. Yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. Itu pada hafal nggak yang itu? Kurang hafal ya? Kalau kurang hafal, Pak Guru punya rumusnya untuk menghafal itu. Menghafalnya adik simba. Adik simba itu berarti A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Jadi adik simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Mana? Hafal ya? Coba diulang. Adik simba. Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, bentar ya. Ini Pak Guru ada contoh kalimat untuk menemukan ide pokok. Coba dibaca nih ya, diperhatikan. Pagi itu semua warga terlihat bersemangat membersihkan selokan. Pak Ahmad dan Pak Taufik sibuk mengambil sampah yang ada di selokan. Pak Rozak dan Pak Husni memastikan selokan lancar. Pak Budi mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Kalimat utamanya apa? Pagi itu semua warga terlihat bersemangat membersihkan selokan. Oke, kalimat utama kan berarti menceritakan tentang kejadian yang utama pada teks tersebut ya. Kalau ide pokoknya? Warga semangat membersihkan selokan. Ya, kalau ide pokok itu dicari setelah kalimat Utama. Kalau kalimat utamanya keluar sudah, baru kalian menemukan ide pokok. Idenya, kalau di sini kan banyak kata-kata Pak Ahmad, Pak Taufik, Pak Rozak, Pak Husni. Jadi ide pokoknya untuk menggampangkan kita, memudahkan kita memakai warga. Ya, memakai apa? Warga. Jadi warga semangat membersihkan selokan. Oke. Oke. Untuk masalah ide pokok ini kalimat utama kayaknya kalian sudah pada bisa semua ya. Kalau sudah bisa semua, ini untuk mempertegas, meyakinkan kamu supaya gampang ingatnya. Pak Guru akan menyajikan video tentang cara mencari kalimat utama dan ide pokok. Nanti bisa nyanyi sama-sama ya. Ya, Pak. Setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Perannya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Oke, Pak Guru setelah tadi ada video yang
menerangkan atau menyanyikan supaya kita selalu ingat tentang ide pokok atau kalimat utama. Itu kalimat utama yang dijelaskan tadi kan bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan akhir. Sekarang Pak Guru mau ngasih contoh kalimat, nanti kalian jawab untuk kalimat utamanya sama ide pokoknya. Pak Guru bacakan. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang menghimpit Indonesia adalah Samudra Pasifik dan di sebelah timur Indonesia dan Samudra India di sebelah barat Indonesia. Coba kalian semua tentukan kalimat utamanya. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Kalau ide pokoknya? Letak geografis Indonesia. Oh, berarti secara keseluruhan kalian sudah paham ya? Oke, Pak Guru. Berarti sudah paham untuk ide pokok dan kalimat utama, ya? Oke, ngomong-ngomong tentang letak geografis atau geografis, coba ada yang tahu enggak apa yang dimaksud dengan letak geografis? Coba, karena Letak geografis adalah suatu negara wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. oke, letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan pernyataan di permukaan bumi. Itu sesuatu yang sudah ada, sudah dipatok, sudah paten di situ, ya. Betul jawaban dari Kana. Coba Indonesia itu diapit oleh berapa benua sih? Coba ada yang bisa jawab enggak? Afrika, coba. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Betul sekali jawaban dari Afrika. Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Coba satu pertanyaan lagi dari Pak Guru. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra. Itu samudra apa aja ya? Coba Mas Dwi. Yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Oke, jawabannya tepat sekali Mas Dwi. Samudra Pasifik dan Samudra India. Oke, tentang letak geografis, Indonesia juga mempunyai perbatasan wilayah. Perbatasan wilayah geografis Indonesia ini wilayah darat yang di Pulau Kalimantan. Itu perbatasan dengan Malaysia. Malaysia. Oke. Kalau yang di Pulau NTT ini perbatasan dengan Timor Leste. Timor Leste. Kalau di Papua itu perbatasan daratnya dengan Papua Papua Nugini. Nugini. Ini sebatas intermezzo saja. Untuk Timor Leste itu dulu bagian dari Indonesia. Karena Timor Leste itu dulu namanya Timor itu mengajukan referendum atau membebaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, ingin mendirikan negara sendiri. Jadi sekarang sudah jadi negara tetangga, yaitu Timor Leste. Oke, selanjutnya perbatasan laut. Indonesia juga negara kesatuan yang mempunyai banyak pulau-pulau kecil. Makanya dalam dunia internasional itu tiap negara punya perbatasan wilayah laut, termasuk Indonesia. Di sebelah utara ini, paling utara perbatasan kita di Naro Aceh Darussalam itu perbatasan dengan India. Di sampingnya dengan Thailand. Lalu di Malaysia, lalu di ini dengan Singapura. Nah, ini laut Vietnam.
Vietnam. Nah, di Timor Timur itu perbatasan dengan Timor Leste. Nah, sebelah selatannya lagi kita berbatasan dengan Australia. Dan di Papua pasti kita perbatasan dengan Papua Nugini. Jadi tiap negara itu pasti punya perbatasan. Biar kita antar negara itu tidak saling mematok atau saling mengambil hak dari perbatasan itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas? Ya. Sudah jelas ya. Untuk perbatasan mungkin sudah pernah diajarkan di kelas 4 untuk lambang-lambang negara atau bendera negara mana. Jadi kalian sudah paham semua. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran untuk perbatasan letak geografi wilayah laut dan wilayah darat, untuk memperjelas, untuk menambah pemahaman kita semua tentang wilayah Indonesia dan perbatasannya, itu Pak Guru pengen kalian itu ada perwakilan yang menunjukkan di mana letak Indonesia dan perbatasannya di globe ini. Nanti biar bisa ditularkan ke teman-teman. Dalam hal ini, mana yang bisa mewakili teman-teman yang maju? Antusias sekali ya semuanya ya. Coba untuk Mas Yugo bisa maju sama Mbak Winda. Silakan. Coba di mana letak Indonesia dan perbatasannya. Oke, sudah ketemu ya. Ini diapit dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Di sini jelas. Untuk Mbak Winda sama Mas Yugo itu sudah bisa menentukan atau memperlihatkan peta Indonesia beserta perbatasan laut dan daratnya. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk Mas Yugo sama Winda. Oke, kenapa sih kita harus ada suatu perbatasan wilayah di negara kita, baik darat maupun di laut? Karena apa? Supaya negara kita itu punya batasan wilayah. Jadi mana yang milik negara kita dan yang mana yang bukan negara kita. Kenapa? Karena agar terhindar dari penjajahan atau perampasan wilayah yang telah terjadi pada tahun sebelum 17 Agustus 1945. Kenapa ada perbatasan wilayah? Agar kita saling menghargai, menghormati kebijakan-kebijakan antar negara supaya tidak terjadi penjajahan seperti pada tahun terdahulu ya. Jadi pada peristiwa itu, penjajahan itu sebelum kita merdeka terdapat peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Kapan sih peristiwa Sumpah Pemuda itu? 27 atau 28 Oktober tahun 1928. Oke, itu betul. Tapi 27 sampai 28 itu kongresnya. Yang tepat yaitu 28 Oktober tahun 1928. Nanti jawaban Alwi sudah betul. Tanggal 27 sampai 28. Itu betul saat kongresnya. Kongres keberapa? Kongres kedua, yaitu Sumpah Pemuda, hasil keputusan kongres kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27-28, yaitu mendapatkan sumpah dari isi pemuda. Ada yang hafal nggak?
dari isi dari Sumpah Pemuda? Coba dari sini, Mbak Upi, hafal? Ya, coba Mbak Upi. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Betul. Yang kedua. Yang kedua. Siapa? Mas Kolis. Ya. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Betul Mas Kolis. Yang ketiga. Mas Mai. Tiga, kami putra dan putri Indonesia mendukung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Betul semua. Yuk kita biar sama-sama mengingat, biar kompak. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Dan juga pada hafal ya Sumpah Pemuda, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Jadi kita generasi muda berjuang seperti para pahlawan dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Jadi kita tidak usah perang, bawa bambu runcing, bawa senjata. Perangnya kita tentang apa? Tentang pembelajaran supaya kita bersaing dengan negara lain, supaya Indonesia itu yang tadinya, yang sekarang ini masih negara berkembang, setelah kalian dewasa harapannya kalian bisa jadi insinyur, bisa jadi ilmuwan, bisa jadi pengusaha, bisa jadi guru, bisa jadi apapun yang bisa memajukan Indonesia, supaya Indonesia menjadi negara maju. Itu harapan dari negara kita, yaitu kalian sebagai generasi bangsa. Jadi kita harus tetap semangat dalam belajar, dalam apapun kita harus tetap semangat, dalam beribadah kita harus tetap semangat, memohon kepada Allah supaya diberikan jalan yang mudah dan diberikan segala sesuatu semuanya tentang kebaikan. Oke? Biar tambah semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, tadi kita sudah tepuk semangat untuk pembelajaran kali ini. Biar tambah semangat lagi, kita akan mengulang atau mereview semua pembelajaran yang tadi kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan dengan review itu kita akan selalu ingat apa yang telah kita pelajari. Oke, untuk ekosistem buatan, kira-kira apa aja ekosistem buatan itu? Oke, Indri, kebun binatang. Yang lain ada lagi? Oke, Azam, kolam ikan. Ada yang lain satu lagi? Taman sekolah, ya. Pintar semua. Tepuk tangan untuk yang bisa menjawab. Oke, selanjutnya ekosistem alami. Ekosistem alami itu terbentuk dengan alamiah. Ekosistem yang terbentuk oleh Tuhan. Ya. Coba sebutkan contoh ekosistem alami. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Padang pasir, Naila, oke. Terus?
Hutan Mbak Jenia. Terus pegunungan Mas Gading. Pintar semua. Beri tepuk tangan. Nah. Selanjutnya kita tadi sudah mengenal ekosistem. Kita masuk ke ide pokok pada paragraf. Coba kunci yang tadi Pak Guru jelaskan atau rumus mengingat cara mencari ide pokok. Itu kuncinya apa? Siapa yang bisa? Diksimba. Apa diksimba itu, Mas Kalis? Apa di mana kapan siapa mengapa bagaimana. Oke, benar. Diksimba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Bisa semua ya? Oke, tepuk tangan untuk Mas Kalis. Selanjutnya, setelah kita mempelajari ide pokok, tentang gagasan utama, kita memasuki letak geografis. Yang dimaksud letak geografis itu apa sih? Ada yang bisa? Ana, coba. Letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan bumi. Tepuk tangan buat Mbak Ana. Dan untuk letak geografis itu, Indonesia itu di hampir berapa benua ya? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Indonesia berada oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oke, benua Asia dan benua Australia. Tepuk tangan untuk Mbak Afika. Selanjutnya, dikelilingi oleh berapa samudra? Dikelilingi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dijawab oleh Mas Dwi. Ya, tepuk tangan untuk Mas Dwi. Dan setelah itu letak geografis kita otomatis punya perbatasan, ya. Perbatasan apa aja? Darat dan laut. Siapa yang bisa menyebutkan perbatasan darat? Oh ya, Julia Diniarti. Perbatasan darat adalah Malaysia, dan Papua Nugini. Malaysia, Singapura, Malaysia, Australia, dan Papua Nugini. Betul? Betul enggak? Malaysia, Timor Leste, sama Papua Nugini. Tadi jawaban Mbak Julia Diniarti betul. Ya, tepuk tangan Mbak Julia. Kalau perbatasan laut itu siapa yang bisa? Mbak Alfi coba. India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Filipina. Oke, banyak sekali ya untuk laut karena kita adalah negara kesatuan yang banyak mempunyai pulau-pulau kecil. Jadi makanya batas laut kita itu banyak dengan beberapa negara yang sudah disebutkan oleh Mbak Alfi. Jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Alfi. Setelah itu, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu tercetus pada tanggal berapa? Ya. 8 Oktober tahun 1928. 28 Oktober 1928. Ya, jawaban Mas Nugi betul sekali. Tepuk tangan. Mari kita mengulang kembali menghafal isi dari Sumpah Pemuda. Nanti kita sama-sama membaca, mengingat isi dari Sumpah Pemuda. Aba-aba dari Pak Guru, nanti kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah
isi dari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan kedepannya mulai hari ini kalian bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam isi Sumpah Pemuda. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya Pak Guru bisa menjelaskan tentang Mengheningkan Cipta. Lagu ini yang biasa kalian kumandangkan di upacara bendera, entah itu upacara kemerdekaan, upacara rutinan tiap hari Senin, atau upacara hari-hari pahlawan. Khususnya di 10 November untuk mengenang jasa pahlawan, kita bisa berekspresi atau menyalurkan tentang kepada pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan cara berdoa, dengan cara upacara, khususnya dengan mengheningkan cipta. Oke, nah, semuanya sudah hafal ya, yang kemarin Pak Guru sudah ajarkan. Ini diulang kembali agar kalian tuh bisa lebih hafal dan mengerti kandungan dari isi lagu tersebut. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dengan hikmat ya. Oke, Pak Guru pimpin dengan cara Mengheningkan Cipta. Nanti kalian langsung menyanyikan lagunya. Siap? Siap. Ulangi yang kompak. Siap? Siap. Oke. Mengheningkan Cipta, mulai. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, tanda di mana kita mencintai pahlawan yang telah gugur mendahului kita, karena mencintai NKRI sebagian dari iman. NKRI harga mati. Ya, itu jadi NKRI harga mati yang tanpa basa-basi kita harus memperjuangkan di titik darah penghabisan. Dalam hal ini yang Pak Guru sampaikan dari pertama sampai terakhir, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, Mas Luki. Danau termasuk alami atau buatan? Nah, maksudnya danau termasuk ekosistem alami atau buatan? Oh ya, Pak Guru contohkan yang mudah kalian mengerti ya. Kalian kan di sini di SD Jabawan itu dekat dengan danau atau waduk Bahiman. Itu termasuk ekosistem buatan. Kalau yang di situ, karena apa? Karena danau itu terbentuk karena dibuat oleh manusia. Diproses, dibuat yang tadinya itu hanya hamparan sawah, hamparan tanah yang biasa. Itu dibuat oleh pemerintah untuk dijadikan danau untuk tempat rekreasi. Jadi danau yang di situ termasuk ekosistem buatan. Karena ekosistem buatan termasuk ekosistem yang dibuat atau campur tangan oleh manusia. Sedangkan waduk Cajaban pernah ke sana? Pernah ke sana. Itu besar sekali kan? Berkali-kali lipat dari waduk Bahiman yang biasa kita kunjungi, yang biasa kita pembelajaran di luar kelas kan kita ke sana. Itu kita ke danau, itu danau buatan. Sedangkan di Cajaban atau Danau Toba itu danau alami yang biasanya terbentuk dengan sendirinya oleh alam. Ada sifat yang waktu itu Pak Guru pernah baca dan pernah dengar, terjadinya hujan meteor yang menghempas ke bumi, kena bumi jadi cakungan yang besar, kena hujan jadilah danau. Ada yang seperti itu, ada yang alami, tahu-tahu di situ menjadi danau. Dari apa yang Pak Guru sampaikan, apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, Pak Guru akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, baik di sekolah, di rumah, ataupun di waktu-waktu yang lain. Apabila Pak Guru dalam menerangkan banyak salahnya, banyak kekeliruannya, Pak Guru mohon maaf.
Pak Guru akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.